warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber kita Ibu Dwi Skarningrum SPD dan Bapak Ibu Wali Murid yang sudah berkenan hadir dalam acara hari ini. Marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan. Tema parenting hari ini adalah asyiknya mendongeng dan bercerita bersama buah hati yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi Skarningrum SPD. Dan setelah pembahasan materi akan ada sesi tanya jawab. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Skarningrum. Saya di sini sebagai narasumber yang akan memberikan informasi pada sore hari ini dengan tema asyiknya mendongeng dan bercerita bersama buah hati pada masa pandemi seperti sekarang ini. Pada masa pandemi sekarang ini, anak-anak lebih banyak berada di rumah bersama dengan orang tuanya yang disingkat biasanya dikenal dengan nama BDR. Apa ya BDR itu? Anak-anak belajar dari rumah, akan tetapi guru tetap memberikan kegiatan. Anak-anak mengerjakannya di rumah dibantu dengan orang tua dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka. Nah, pada masa sekarang ini, anak-anak itu tentunya sudah bosan dan sering mainan saja, tidak mau mendengarkan orang tuanya. Nah, dan disinilah peran kita sebagai orang tua menjadi sangat penting, yaitu untuk menghandle anak-anak selama berada di rumah dan untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah mereka. Banyak yang mengeluh kepada kami, di sini saya riwayatnya sebagai guru. Nah, banyak yang mengeluh pada kami, orang tua itu sering merasa tidak dihargai ataupun kurang telaten dalam membimbing anak-anak. Nah, bukan jadi guru dadakan, malah sering menjadi musuh mereka. Nah, musuh bebuyutan katanya anak-anak. Nah, ini untuk menghilangkan atau mengurangi setidaknya kata-kata musuh bagi anak-anak, kita dapat melakukan pembelajaran dengan metode mendongeng atau bercerita. Cerita atau mendongeng ini biasanya sering digunakan anak-anak atau digunakan guru dalam memberikan bimbingan belajar di sekolah. Nah, orang tua di sini juga dapat mempraktekkan hal tersebut di rumah agar anak-anak lebih senang atau asyik dalam mengerjakan atau dalam melakukan pembelajaran pada masa pandemi sekarang ini. Apa saja manfaat mendongeng? Yang pertama, anak dapat mengenali lingkungannya, mengenal karakter, budi pekerti, baik dan buruk, memperkaya pengalaman, batin, dan imajinasi anak, serta menstimulasi reaksi sehat atasnya, merangsang dan menumbuhkan imaji, serta daya fantasi anak secara wajar, dan mengembangkan daya penalaran, sikap kritis, dan kreatif, memiliki sikap peduli terhadap nilai luhur bangsa, meningkatkan kemampuan berbahasa, berkomunikasi, juga merupakan langkah awal untuk menumbuhkan baca terhadap anak. Baik Bapak Ibu Wali Murid, sekarang masuk sesi pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. Saya Bunda. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Siti Isnaini. Saya Bunda dari Ananda Arka. Di sini Bunda, saya mau tanya, bagaimana kita sebagai orang tua menanamkan karakter anak dengan cara mendongeng di masa pandemi seperti ini? Kadang saya sering kesulitan Bunda dalam mengatasi anak-anak di rumah itu. Jadi mohon solusinya bagaimana? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Bunda Arka. Kami persilahkan Ibu Dwi Skarningrum untuk menjawab pertanyaan tadi, yaitu bagaimana orang tua menanamkan karakter kepada anak dengan cara mendongeng. Kami persilahkan. Begini ya Bunda, biasanya untuk menanamkan pendidikan karakter pada anak dengan mendongeng, kita bisa memilih atau mencari buku dongeng yang menarik yang bagi anak dan ceritanya cukup singkat sehingga anak tidak bosan
hanya mendengarkan ataupun hanya melihat tulisan-tulisan yang sebegitu banyaknya. Nah, setiap ada waktu luang, Bunda ini bekerja atau di rumah ya? Saya ini setiap harinya ini bekerja, Bunda. Oh, Jadi gitu. kadang waktu itu nggak sepenuhnya buat anak-anak. Oh iya, gitu. Kalau ibunda bekerja, ajaklah anak mendengarkan dongeng atau mengajak anak mendengarkan cerita dongeng pada waktu malam hari sebelum Ananda tidur. Nah, sebab anak dalam masa itu Ananda rileks, tidak ada beban pikiran yang harus dituntut untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, dari situ kita dapat menanamkan pendidikan karakter melalui mendongeng yang baik-baik atau mendongeng untuk mengajak anak berkomunikasi dengan orang tua. Nah, dengan mendongeng tadi anak dapat membedakan perbuatan yang baik dan buruk. Dan setiap ada waktu luang ajalah anak berkomunikasi agar terjalin kasih sayang antara orang tua dan anak. Ada yang perlu dipertanyakan lagi? Sudah cukup, Bunda. Terima kasih atas jawabannya. Dan saya sangat puas sekali. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan untuk kedepannya buat anak saya tiap harinya. Ya, kita sama-sama belajar ya Bunda ya. Ya. Saya juga sebagai orang tua juga masih harus belajar bagaimana menangani anak saya. Ada lagi? Bagaimana Bunda, sudah puas dengan jawaban dari narasumber kita tadi? Ya, sudah puas. Terima Atau kasih. ada yang perlu ditambahkan? Tidak, sudah cukup. Kalau begitu saya tutup hari ini dengan kesimpulan ya. Ya. Yang pertama, melalui mendongeng atau bercerita, daya imajinasi anak akan berkembang. Dan yang kedua, manfaat lain dari mendongeng adalah menjadikan sarana efektif untuk menyampaikan pesan moral dan menanamkan nilai-nilai kebaikan. Yang ketiga, menjadikan dongeng atau bercerita sebagai media untuk menjalin kasih sayang dan cinta kasih yang diharapkan anak dapat membawa kepribadian anak yang menjadi berakhlak karimah dan berbudi luhur. Cukup dari saya, apabila ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi